Yang pertama, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, beribadah dengan posisi yang sopan dan nyaman. Tidak boleh sambil tiduran atau sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis lainnya ya adik-adik. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. No one could separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a powerful name it is. Oh, nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kayaknya masih pada lemes nih adik-adik yang di rumah. Kakak mau sapa sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Siapa yang sudah siap untuk merayakan Natal? Aku. Oke, kalau udah siap kita mau angkat satu lagu pujian. Hai dunia, gembiralah.
liturgi 1 penciptaan. Ada gunanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Yang satu ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Yang 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Masih semangat semuanya? Masih, Kak. Kalau masih semangat, kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Kita dengarkan liturgi penciptaan yang kedua. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Amin. Kejadian 2 ayat 5. Belum ada tempat apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum turunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang menghutankan tanah itu. Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dan membasahi permukaan bumi itu. Amin. Mazmur 147 ayat 8.
Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang buat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Amin. Amin. Nahum 147 ayat 9. Dia yang beri makanan kepada hewan yang kepada anak-anak durhaka yang memanggil-manggil. Mazmur 92 ayat 5. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Amin. Mazmur 95 ayat 4. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, gunung-gunung pun kepunyaannya. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kita mau mendengarkan liturgi kedua, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lalu itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah
taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Amin. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka 5 daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Ayat 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Amin. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Amin. Masih semangat adik-adik yang ada di rumah? Masih, Kak. Oke, sekarang kakak mau tanya nih, tema Natal kita hari ini apa ya? Glowing in the dark. Apa? Glowing? Iya, Kak. Oh, glowing in the dark. Oke, sekarang adik-adik kita bernyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu
liturgi ketiga kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ayat 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kekeraman untuk negara yang tertutup itu. Karena dahulu Tuhan merencanakan mengajar bulan dan segenap hari. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja padamu akan bagiku semoga yang akan memelita Israel yang buahlah sudah layak suara Dah, itu aja kirim. Mika 5 ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seseorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seseorang anak laki-laki, dan ia menamakannya Dia Immanuel.
Adik-adik masih dengan semangat Natal, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, Gita Sorga Bergema. Liturgi keempat. Yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Amin. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Lukas 1 ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Amin. Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Saudara-saudara, untuk menyambut prosesi penyalaan lilin dengan hikmat dan sukacita Natal, kami panggilkan Amang Pendeta Happy Pakpahan sebagai Pendeta HKI Resort Bekasi. kami panggilkan
Amang Sintua HS Manalu sebagai Guru Jemaat HKI Bekasi Timur. Kami panggilkan Abang Wahyu Manulang sebagai Ketua Panitia Natal Umum. Kami panggilkan Inang Sintua K. Boru Sitinjak sebagai Paniroi Sekolah Minggu HKI Bekasi Timur. Kami panggilkan Ibu Nyonya Sirait Boru Pasaribu, perwakilan dari Orang Tua Anak Sekolah Minggu HKI Bekasi Timur. Kami panggilkan Abang Ricardo Simanjuntak mewakili Guru Sekolah Minggu HKI Bekasi Timur. Kami panggilkan Rivaldo Gultom, perwakilan dari Anak Sekolah Minggu HKI Bekasi Timur. Christmas song, let the whole world know that it's the joyous time of all. With these words of hope and trust, let the people know that Jesus Christ is born for us. Let the children's laughter light the season, and the bells go ching-a-ring-a-ring-a-ring. Glory, glory, with this Christmas song. With this star, this shining star, let the children see that life is beautiful in Him. Let the children see that life is beautiful in Him. Let the children's laughter light the season, and the bells go ching-a-ring-a-ring-a-ring. Glory, glory, with this Christmas song. With
kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Adik-adik sekalian, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, di acara Natal Sekolah Minggu HKI Bekasi Timur ini, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bermohon Tuhan terlebih dahulu bersihkan hati dan pikiran kami dan berikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, secara khusus memahami makna Natal di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu beserta orang tua atau kakak abang yang mendampingi, firman Tuhan di acara Natal Sekolah Minggu pada hari ini diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 4 dan ayat 5. Berikut firman Tuhan. Kita baca sama-sama, di rumah juga silakan buka Alkitabnya. Tertulis demikian. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya di masa Natal ini? Walaupun kita tidak bisa merayakan Natal secara tatap muka di dalam gedung gereja seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami rasa seluruh Parhalado HKI Bekasi Timur merasakan bahwa itu tidak mengubah atau mengurangi makna Natal di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Malam hari ini Amang akan mengajarkan atau memberitakan firman tentang terang. Adik-adik sekalian, siapa di sini yang takut kepada kegelapan? Ayo, siapa yang takut akan kegelapan? Umumnya anak-anak takut pada kegelapan. Karena apa? Karena kegelapan itu membuat kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kegelapan membuat kita ketika kita berjalan hendak mengambil sesuatu, itu membuat kita bisa menubruk sesuatu. Kegelapan membuat kita membayangkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi hampir tidak ada yang senang terhadap kegelapan. Kegelapan itu kita selalu hindarkan. Makanya ketika padam lampu atau mati lampu di rumah, kita segera mencari senter. Ayo, mana senter? Senter dari handphone atau senter elektrik atau lilin, kita selalu cari bagaimana supaya mengatasi kegelapan itu. Kita tidak mau berlama-lama di dalam sebuah kegelapan. Kita mau segera mendapatkan cahaya, mengusir kegelapan itu. Dengan demikian, kegelapan adalah sesuatu yang kita hindarkan. Jadi adik-adik sekalian, di dalam kehidupan ini, demikian juga tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, dunia ini diibaratkan kita dalam keadaan gelap. Gelap kenapa? Sesuatu bisa saling bertubrukan satu dengan yang lain. Sesuatu bisa saling melukai satu dengan yang lain. Sesuatu bisa saling tidak merindukan satu dengan yang lain. Maka ada permusuhan, ada bully, ada ejek-ejekan, ada perkelahian, kakak abang berkelahi, adik memarahi abangnya, abangnya memarahi adiknya. Seperti itulah ibarat kegelapan di dalam kehidupan ini. Tapi ternyata Tuhan telah memberikan terang bagi kita. Terang itu dalam bentuk apa? Terang itu seperti yang dikatakan nats kita adalah di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan telah memberikan terang di dalam manusia, yaitu dengan anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya, di dalam peristiwa Natal kita rayakan kehadirannya adalah terang itu. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan terang kepada kita? Dengan firman-Nya. Dia menerangi hati dan pikiran kita. Oh, bagaimana hidup sebagai adik ya. Bagaimana hidup sebagai abangan ya. Bagaimana hidup sebagai kakak, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai guru sekolah minggu. Dia memberikan terang kepada kita tentang apa yang harus dilakukan. Nah, ketika terang itu sudah ada pada kita, kegelapan tidak akan menguasai kita. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain, bully, ejek-ejekan, berkelahian, dan lain-lain. Terang itu ibarat sebuah gambar berikut ini. Ada sebuah gambar, kalau kita perhatikan gambarnya, wah ternyata terang itu berbeda dengan orang lain. Terang itu membuat dia lebih bercahaya dari orang lain. Dia langsung berbeda dari lingkungan pergaulan, bisa kita tarik ilustrasinya. Seorang anak yang telah menerima Yesus dalam hidupnya, itu kehidupannya berbeda. Dia lebih istimewa. Kehadirannya membuat sesuatu lebih menyenangkan. Kehadirannya membuat sesuatu lebih baik. Karena apa? Dia menerangi lingkungannya. Satu terang kecil dapat menerangi lingkungan atau ruangan yang besar. Demikian juga satu anak Tuhan itu pasti bisa menerangi, memberikan kebaikan bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Itulah ibarat terang. Demikian juga dengan sebuah video berikut ini. Video berikut ini menggambarkan tentang bagaimana anak terang di dalam menghadapi sebuah permusuhan, menghadapi sebuah pertemanan yang terkadang terganggu karena ego masing-masing. Kita lihat video berikut ini dan nanti kita ambil maknanya. Kita saksikan sama-sama. Nah,
Dari video ini bisa kita melihat bagaimana ada dua orang ini, dua orang anak. Ini bisa kakak adik, atau bisa sahabatan di sekolahan, atau bisa sahabatan di gereja. Nah, ketika itu tiba-tiba terjadi sebuah perlakuan tidak menyenangkan. Ada satu pihak yang mencoba memusuhi orang lain. Dia melempar kata-kata yang tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan. Seperti diibaratkan dalam video tadi, melempar batu kepada temannya itu. Tapi apa yang dilakukan temannya? Apakah dia membalaskan? Ternyata tidak. Temannya itu sudah menerima terang Kristus. Dia tahu bagaimana menghadapi orang yang memusuhi dia. Dia tidak ikut membalaskan lemparan batu itu. Tapi apa yang dilakukannya? Iya, benar. Yang dia lakukan adalah dia ambil batu itu, dia gunakan batu itu untuk merekat dengan yang lain, dan dia pergunakannya untuk membangun jembatan, untuk dapat bertemu dengan orang yang memusuhi itu. Dan setelah dia lakukan itu, setelah jembatan itu terbentuk, apa yang dia lakukan? Apakah memukul? Apakah dia bentak-bentak itu temannya? Tidak. Yang dia lakukan adalah mengasihi temannya itu. Jadi semua yang dilemparkan kepada dia, dia jadikan sesuatu hal yang berguna. Dia tidak tergoda untuk membalaskannya. Dia seperti ibaratnya membangun sesuatu yang berguna, jembatan pergaulan yang baru, untuk kemudian merangkul, mengasihi temannya itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Permusuhan itu terselesaikan. Mereka baikan kembali. Dengan demikian, maka keadaan semakin baik. Itulah orang yang menerima terang. Orang yang menerima terang tahu apa yang harus dia lakukan. Karena apa? Kristus mengajarinya. Firman Tuhan dalam hatinya mengajari dia tentang apa yang harus dilakukan di dalam sebuah pergaulan. Jadi adik-adik sekalian, seperti tema Natal kita pada hari ini, glowing in the dark. Jadilah anak-anak terang dan bercahayalah. Bercahaya di sini dalam arti berikan kebaikan, berikan keteladanan di mana kita berada. Nah, satu cahaya kecil sekalipun dapat menerangi sebuah ruangan gelap yang besar. Demikian juga anak-anakku sekalian. Bercahayalah, berikan teladan di mana kita berada. Itulah tanda Kristus telah lahir di dalam kehidupan kita. Kristus yang lahir itu membuat kita bercahaya, berbeda dari teman-teman yang lain. Bagaimana anak sekalian? Apakah siap untuk menjadi terang yang bercahaya, terang yang membawa kebaikan, anak-anak Tuhan yang siap menjadi anak-anak teladan dimanapun kita berada? Ini tantangan Natal kali ini. Jadi di masa pandemi ini, anak-anak terang itu selalu merindukan ibadahnya. Anak-anak terang itu kalau disuruh belajar online, dia tidak marah-marah dulu atau dia tidak mengeluh dulu, tapi dia mau melakukannya, bekerja, mengerjakan tugas-tugasnya dengan bahagia. Anak terang itu walaupun mungkin sudah mulai jenuh di rumah, mulai bosan di rumah, tetapi dia tahu menempatkan diri menjadi anak yang baik di rumah. Anak terang itu adalah anak yang di tengah keadaan sekarang ini tetap bisa mensyukuri segala sesuatu. Anak terang itu adalah anak yang hormat dan patuh terhadap orang tuanya. Anak terang itu adalah anak yang memberikan kebaikan dimanapun dia berada. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap patuhi protokol-protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Melalui pembacaan firman-Mu, penjabaran firman-Mu, gambar dan video tentang bagaimana anak-anak terang, kami diajak Tuhan, kami dimotivasi untuk tetap bercahaya. Karena itulah tanda Yesus ada di dalam kami. Firman-Mu memberi petunjuk kepada kami tentang apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang bercahaya, yang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu-Mu, walaupun kami tidak dapat bertemu secara tatap muka di dalam merayakan Natal, tapi kami yakin kasih-Mu, sukacita Natal tetap ada di tengah-tengah keluarga, dimanapun anak-anak kami berada. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah,
kita mau merespon firman Tuhan, kita nyanyikan Natal di Hatiku. Seperti
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Natal kami berjalan dengan baik. Tuhan, kiranya selalu menyertai kami semua dan ampuni atas dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, di Natal 2020 ini kami berdoa untuk Indonesia. Semoga virus COVID-19 segera berakhir dan kami bisa sekolah minggu seperti dulu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Siapkan persembahannya di tangan kanan. Kita nyanyikan lagu Nunga Jupang Muse. Sekolah minggu kita tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.